sebetulnya. Nah, jadi bagus Bang kalau misalnya ya udah masuk dalam ruangan diskusi live gitu, biar kami umat Kristen maupun umat Muslim itu tahu kenyataan dan kebenaran yang sebenar-benarnya. Kami juga orang orang yang kita yang berada di dunia ini kan mencari kebenaran itu, kebenaran untuk menuju ke surga. Udah, kita nggak usah bahas edis yang udah malu-maluin Kristen itu, nggak perlu. Ayo kita bahas yang lain aja. Enggak gini, karena judulnya di atas Edis TV setara dengan Yesus. Oh iya betul, itu kan judul. Memang. Kan Bang Yusuf kan kasih judul itu dari kemarin saya lihat. Oh iya, kenapa setara dengan Yesus? Kan udah saya jelaskan toh. Tapi kan abang barusan bilang udah nggak usah bahas di TV lah, bahas yang iya, lain. kalau bahas masalah dia belajar 13 tahun ngibul, saya udah tahu itu, nggak perlu lagi. Baiklah bang. Tapi kan kami yang awam ini, orang awam ini kan maunya abang yang setara dengan Edis TV ya. Udah lebih enak. Edis TV gitu itu di bawah kepala keponakan saya, Pak. Ilmunya. Di bawah kaki keponakan saya Edis TV itu ilmunya. Sampai ponakan saya ketawa, apalagi sama saya. Iya. Tapi ya udahlah bang. Karena jauh. Gimana ya aku bilang? Gimana ya? Sampai gini, bayangkan umat Islam sekelas keponakan saya aja lihat Edis TV nyari kosakata Robbihi, nggak dapet. Sampai ketawa ngakak keponakan saya. Kata Robbihi kagak dapet. Astagfirullah. Jadi gini bang, saya bagi orang umat Kristiani yang mungkin ada di channel ini ya, menurut saya itu kita jangan bahas Al-Quran. Kenapa jangan bahas Al-Quran? Memang kita nggak mengerti sama sekali tentang Al-Quran, karena di perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak tertulis tentang Al-Quran atau tentang yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Nah, jadi makanya banyak umat Kristen, jadi saya kasih tahu ini bang ya, banyak umat Kristen itu tidak pernah mau membahas karena mereka ya awam, buta, namanya nggak ngerti apa sih isi Al-Quran. Karena di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu jujur nggak ada bang. Iya, kami pun juga kami nggak mau bahas kitab perjanjian baru Kristen, kitab Paulus itu, karena Kristen nggak dikenal para nabi, nggak dikenal. Nah, kita kan mengikuti milah Abraham sampai turun ke Ishak, Yakub, Musa dan sampai ke Nabi Isa atau Yesus, kan kayak gitu. Kristen kan setelah Yesus. Kalau Kristen ini kami nggak mau bahas sebenarnya. Itu terserah aja karena nggak dikenal para nabi gitu. Gimana sih? Iya bang, betul lah. Tapi ya kayak kemarin lah bang, Edis TV bilang, saya juga baru tahu ya bang. Ya bukan saya yang bilang, tapi ini yang dibilang oleh Edis TV. Apa sih kitab Al-Quran itu bilang kitab yang sempurna katanya. Terus? Jadi dia tuh lagi berlawanan dengan bukan berdebat dengan orang umat Muslim. Jadi dia bilang, saya berani taruhan bahwa kitab Al-Quran itu bukan kitab yang sempurna, yang adalah istilah yang nggak tahu lah. Dia lebih mengerti. Pagi ini aja. Ya di Al-Quran punya tantangan tuh Pak. Bentar. Di Al-Quran tuh punya tantangan. Ya. Kalau ada kesalahan Al-Quran, bikinkan satu surah saja semisal Quran, ya. Nah, itulah bang. Aku dengar dari dia ya, dari Edis TV. Oke, Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna katanya. Sebutkan di dalam Al-Quran ada enggak orang mati dikafanin, ada enggak dikitan katanya. Ada enggak dalam Quran? Jadi
dia itu melakukan sebuah challenge antara umat Islam dengan kitab Al-Qur'an. Nah, Jadi salah. Sebenarnya kebalik, apa yang Bang. salah? Ya, kebalik. Al-Qur'an